Salam Bapak Ibu dan sahabat Misbah Doa. Pada pagi hari ini kita bersyukur buat kasih-Nya, kebaikan-Nya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu melindungi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di setiap kehidupan kita, seperti pujian yang kita pujikan tadi ya. Dia selalu ada, dia tidak pernah meninggalkan. Jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Renungan pada pagi hari ini kita akan membaca yaitu Sefanya, kitab Sefanya. Kalau kemarin kita ada di Sefanya 1, sekarang kita ada di Sefanya 2. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Sefanya pasal 2, seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang bertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Di ayat 1 dikatakan bahwa bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang acuh tak acuh. Kenapa dikatakan acuh tak acuh? Mereka tidak peduli lagi dengan hukum. Mereka tidak peduli lagi dengan keadilan. Mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan. Jadi kalau acuh tak acuh, kata acuh tak acuh itu adalah, saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan bahwa acuh tak acuh itu adalah apatis atau tidak peduli, tidak mau tahu. Itu adalah acuh tak acuh. Jadi tidak peduli, tidak paham, tidak mengerti situasi, dan juga tidak mau tahu dengan lingkungan sekitarnya. Ada banyak orang acuh tak acuh. Bangsa ini adalah bangsa yang acuh tak acuh, yaitu acuh tak acuh terhadap teguran, nasihat, hukum dengan nabi-nabi yang memberikan nubuat-nubuat, yang menyampaikan nubuat itu. Mereka sudah acuh tak acuh, mereka tidak menganggap itu semuanya, itu semua adalah omong kosong seperti itu ya. Nah, sering terjadi dalam kehidupan kita ini juga sering acuh tak acuh. Kalau kita melihat sekarang yang membuat acuh tak acuh itu banyak hal, tetapi satu hal di sini yang sering terjadi saya melihat adalah ketika seseorang berkumpul dengan teman-temannya, baik di gereja maupun di tempat makan ataupun di tempat-tempat tertentu, ketika mereka sudah pegang HP, mereka itu sudah tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, mereka tidak peduli dengan temannya, padahal mereka itu duduknya dekat-dekat. Kami pernah mengalami hal itu ketika kami berada di suatu tempat bersama dengan anak-anak, berkumpullah kami satu keluarga. Dan di situ sebetulnya tempat itu adalah bagus sekali, tempat santai, bisa kita bicara, bisa kita ngobrol-ngobrol bersama dengan keluarga, mungkin sharing tentang anak-anak bagaimana. Tetapi kami enggak melakukan hal itu, justru kami itu diam semuanya. Kami diam dengan HP-nya masing-masing. Wah, itu kan bisa dikatakan istilahnya acuh tak acuh terhadap keluarga. Padahal ada kesempatan untuk berbicara. Padahal ada kesempatan untuk bertanya bagaimana nak sekolahmu, bagaimana nak hubunganmu dengan teman-teman, dan apa yang saat ini kamu alami. Bisa seperti itu. Nah, ini banyak terjadi dalam keluarga-keluarga juga seperti itu. Yang lebih mengerikan dan memiriskan adalah ketika kita acuh tak acuh terhadap firman Tuhan, terhadap doa-doa kita, terhadap ibadah-ibadah kita, dan yang berhubungan dengan kerohanian kita. Ini sangat sedih ya, menyedihkan kalau ada orang yang acuh tak acuh terhadap hal-hal seperti ini, secara khusus adalah hal kerohanian. Ayat 2 dikatakan bahwa sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Acuh tak acuh menganggap bahwa Tuhan itu kan
ya belas kasihan, sehingga ya ibadah nanti aja dah, berdoa nanti aja dah. Nah seperti bangsa ini diingatkan, ketika kamu acuh tak acuh dan terus itu kamu lakukan, dan dia Sefanya mengingatkan, berkumpullah, bersemangatlah, kamu jangan acuh tak acuh. Kenapa Sefanya mengingatkan ini? Karena akan ada hari Tuhan, murka Tuhan, hukuman Tuhan yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Dan ketika hukuman itu datang, ketika hari murka itu datang, tidak ada satupun orang yang bisa bertahan di dalam hari murka Tuhan itu. Ini Sefanya mengingatkan kepada bangsa ini, yaitu secara khusus juga bangsa Yehuda, diingatkan, bersemangatlah, berkumpullah, jangan acuh tak acuh, karena hari Tuhan akan datang. Ini tidak terjadi pada bangsa Yehuda, tetapi juga pada kita semuanya. Jangan acuh tak acuh dengan situasi yang ada, secara khusus dengan kerohanian kita. Jangan kita menganggap bahwa hari Tuhan masih panjang, masih jauh. Atau saya kan masih muda, saya bisa melakukan semuanya tanpa Tuhan, tanpa berdoa, tanpa ibadah. Bisa kok semuanya aku lakukan, tetapi ingat, hari Tuhan, hari istilahnya juga kemalangan atau maut, itu tidak akan berbicara kepada kita, kamu nanti akan ada maut loh, kamu nanti akan ada celaka loh. Tidak seperti itu. Kita harus waspada dan siap-siap ini. Maka Sefanya mengingatkan pada bangsa ini bahwa akan ada hari Tuhan, yaitu hari murka Tuhan, hari hukuman itu sendiri, dan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan dan tidak bisa dibatalkan. Kadang kita hanya mengingat akan kasih Tuhan, Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik, tetapi kita tidak ingat bahwa ada hari-hari yang dimana ada hukuman-hukuman itu sendiri. Dikatakan bahwa seperti sekam yang tertiup angin. Ya artinya bahwa kalau kita melihat ada orang yang membersihkan padi itu ya, mulai dari atas ditahaburkan seperti itu, maka sekam-sekam itu akan berhamburan ketika dibawa oleh angin. Ya artinya bahwa sekam itu tidak ada isinya. Ketika yang ada isinya dia akan turun. Tetapi yang tidak ada isinya itu dia akan kabur dibawa oleh angin. Jangan sampai pada hari Tuhan kita juga menghadapi seperti itu, bahwa kita ini kosong, tidak ada isinya sama sekali. Yang dimaksud adalah kita tidak mengisi hidup kita dengan kedekatan kita dengan Tuhan, sehingga pada hari Tuhan kita pun seperti sekam, nggak ada artinya, nggak ada istilah kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat ya, pada saat ada bencana alam, saya pernah itu melihat, nggak tahu di luar negeri kayaknya. Jadi ketika ada angin badai itu, ada orang semua diterbangkan oleh angin itu, dan bahkan manusia itu berpegangan kepada apapun yang bisa dipegang, bahkan juga ada yang sampai istilahnya kena angin. Itu hanya kecil, peristiwa yang kecil, tetapi tidak ada yang berdaya satupun dalam menghadapi badai itu. Siapa yang membuat badai? Siapa yang mengizinkan badai? Tuhan. Siapa juga yang mengizinkan badai kehidupan? Juga Tuhan izinkan semuanya itu untuk membuat kita itu datang kepada Tuhan, untuk membuat kita itu mengerti bahwa siapakah kita ini. Nah untuk itu, karena hari penghukuman itu pasti, dan hari murka Tuhan itu pasti, maka jangan acuh tak acuh. Yang pertama, carilah Tuhan. Kita akan baca di ayat 3 ini. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Jadi carilah Tuhan. Yang pertama kita harus mencari Tuhan. Seperti pada pagi hari inilah kita sedang mencari Tuhan. Kita bangun pagi-pagi, mungkin orang masih tertidur. Tetapi karena kerinduan kita untuk mencari Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam kehidupan kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita bersekutu di hadapan Tuhan. Saya gambarkan itu, orang mencari Tuhan itu adalah orang sedang mencari emas. Di daerah kami itu ada gunung emas, dan semua orang itu berbondong-bondong mencari ke sana. Bahkan sekarang ini lubangnya itu sudah semakin jauh. Jadi mereka lubangin dan mereka turun itu dengan susah payah.
Jadi mereka datang ke sana itu mencari emas itu, menginap juga di sana, membawa tenda dan membawa perbekalan-perbekalan untuk makan minum mereka. Pagi-pagi mereka sudah datang ke sana. Dia tidak tahu resiko apa yang akan terjadi ketika mereka terus membuat lorong untuk mencari emas itu, dan mereka pukul demi sedikit batu-batu yang di sekitarnya itu hanya untuk mencari emas. Resiko apapun ditanggung oleh orang itu, karena dia ingin bahwa emas itu berharga, emas itu mahal. Demikian juga kita dalam mencari Tuhan itu, Tuhan lebih dari emas. Kita harus cari Tuhan itu sendiri. Apapun istilahnya dalam kehidupan kita, kita harus fokus, kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengutamakan akan hal-hal yang dunia ini, kita akan kecewa. Jadi jangan pagi-pagi, orang yang tidak fokus kepada Tuhan itu ya, orang yang tidak mencari Tuhan, pagi-pagi itu setelah bangun tidur, aku harus, kalau ibu-ibu ini, biasanya kalau ibu-ibu saya sering bertanya kepada Ina dan juga Urna. Tapi ini setelah doa ya, setelah doa, jangan sampai sebelum doa bangun tidur langsung pikirannya ini. Jadi masa apa hari ini? Kenapa tanya begitu? Masa apa hari? Karena semua sekarang ini barang mahal. Jadi apa yang cukup untuk sehari dengan keuangan yang segini ini? Sudah pikirannya sudah masa apa? Jangan sampai kita ibu-ibu atau kaum wanita ketika bangun tidur buka mata langsung aduh masa apa hari ini, supaya cukup dan supaya bisa nyampe sehari dengan uang yang segini. Itu namanya kita tidak berserah dulu kepada Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan. Begitu juga dengan mungkin kaum bapak-bapak ataupun kaum laki-laki atau remaja, pemuda. Jangan sampai bangun tidur sudah langsung pegang HP dan mencari siapa yang chatting malam hari ini kepada saya. Itu kita tidak mengutamakan Tuhan. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan, pikiran kita setelah bangun pun kita datang kepada Tuhan. Kita langsung mengambil Alkitab, kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Jangan pikiran kita sepanjang hari. Kita hanya fokus mencari uang, karena itu tidak akan membahagiakan. Banyak orang mencari uang, mencari harta kekayaan, tapi ingat ketika kita sudah mengumpulkan harta kekayaan itu, kalau Tuhan izinkan semuanya habis, mungkin kita sakit oleh karena kecapean dan sebagainya, uang itu akan habis juga. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Ada pujian atau firman Tuhan yang mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Carilah Tuhan, carilah kebenarannya. Di yang kedua ini, di ayat yang ketiga masih, carilah Tuhan semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Keadilan ini kalau Alkitab bahasa lain dikatakan bahwa Alkitab bahasa sehari-hari itu kebenaran ya. Carilah kebenarannya. Kebenarannya itu apa ya? Kebenaran itu firman Tuhan. Keadilannya itu standarnya adalah keadilan dari firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita tahu kebenaran. Kebenaran yang mana? Menurut kita itu benar, belum tentu itu adalah benar di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Saya pernah lihat itu di snack video atau juga pernah di Hello itu. Ada seorang anak, dia marah dia. Gimana sih ibu guru itu? Padahal saya sudah ngerjakan soal itu dengan benar. Teman-temanku yang salah, tapi kenapa aku yang disalahin? Jengkel sekali aku dengan ibu guru ini. Masa aku yang benar, temanku yang dibenarkan? Dijewer lagi telingaku. Terus ada bapaknya. Teruslah, bapak, ini bu guru ini gimana ini? Aku yang benar, temanku yang salah. Malah temanku yang dibenarkan sama ibu guru. Bapaknya bilang, ada apa? Apa yang terjadi? Ini soal matematika, daftar kali. Terus mana soalmu? Mana jawabanmu? Diambillah jawabannya. Temanmu jawab apa? Temanku jawab, daftar kali itu 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 1, 3. Itu Pak yang benar, aku yang benar. Terus kamu jawab apa? Kali deras, kali Ciliwung, Kalimantan, pokoknya kali itu barangkali.
Itu kan saya benar Bapak, kenapa temanku yang salah? Bapaknya bingung, aduh. Sebenarnya siapa yang salah? Dia yang salah. Tetapi karena dia itu menganggap benar, dia minta kebenaran itu di hadapan bapaknya. Bapak pun juga mengatakan bahwa itu salah, dia salah. Dan itu menurut dia adalah benar. Jangan sampai kita ini mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya ini sudah benar, saya sudah melakukan kebenaran ini. Kenapa kok orang itu yang Tuhan berkati? Kenapa Tuhan lindungi orang itu padahal kita ini salah? Standar kebenaran kita adalah firman Tuhan. Kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan apa yang kita lakukan, ya kita salah. Jangan kita minta pembenaran seperti anak kecil yang sekolah tadi bahwa dia memang salah, tetapi minta dia dibenarkan menurut dia karena dia adalah benar. Jangan menganggap kita ini adalah benar padahal kita salah di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan ini adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita supaya tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak benar di hadapan Tuhan? Baca firman Tuhan itu. Renungkan firman Tuhan itu. Jangan acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Ya sering terjadi di dalam gereja pun juga banyak orang istilahnya tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang acuh tak acuh. Kenapa seperti itu? Saya sering melihat. Baik itu pelayan Tuhan juga. Jadi kalau saya mau tegur nanti dia tersinggung. Tetapi pada suatu saat nanti akan saya ingatkan juga. Ketika firman Tuhan justru banyak yang pegang HP. HP dikira di situ adalah membaca firman Tuhan, tetapi saya menemukan, saya melewat dan di situ dia browsing. Dia cari di internet, dia cari WA, dia buka WA. Itu namanya kita tidak peduli, kita acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Bagaimana mau hidup kita diberkati, bagaimana mau hidup kita ini mendapatkan damai, sejahtera, ketenangan. Kalau kita pun sendiri sebagai pelayan Tuhan, juga acuh tak acuh, apalagi jemaat. Nah kita harus sudah dicontoh ya pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai kita ini acuh tak acuh. Juga acuh tak acuh terhadap doa, terhadap ibadah. Mungkin kita bisa datang ke gereja, tetapi hanya rutinitas. Kita sebenarnya tidak mencari Tuhan. Kita sebenarnya tidak mencari kebenarannya. Hanya kita datang karena rutinitas, oh hari Minggu itu ke gereja. Kita juga lihat kalau ada ibadah-ibadah lain. Ada banyak juga yang acuh tak acuh terhadap ibadah-ibadah itu. Mereka tidak peduli dengan komsel, mereka tidak peduli dengan persekutuan-persekutuan yang ada. Mereka cuek dengan kehidupannya sendiri, mereka tidak mau tahu. Padahal dia adalah orang yang mengatakan saya percaya kepada Tuhan, saya orang Kristen. Jangan sampai terjadi seperti ini ya, sebelum hari penghakiman itu, sebelum hari penghukuman itu, sebelum murka Tuhan itu datang. Ini kesempatan yang diberikan Tuhan. Kembali dan cari Tuhan dan cari kebenarannya, cari keadilannya. Yang ketiga, masih di ayat yang ketiga. Carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindungi pada hari kemurkaan Tuhan. Carilah kerendahan hati. Kenapa kita harus mencari kerendahan hati? Gampang itu rendah hati. Tidak segampang itu rendah hati. Karena hanya orang yang rendah hati itu yang bisa datang kepada Tuhan. Karena hanya orang yang rendah hati yang bisa mencari Tuhan dan juga mencari kebenarannya. Orang sombong tidak akan mungkin bisa dia cari Tuhan. Orang sombong tidak akan mungkin dia cari kebenarannya. Karena orang sombong menganggap dirinya adalah paling benar. Dirinya yang benar, orang lain yang salah. Dia mampu menghadapi semuanya. Jadi dia menganggap dirinya tanpa Tuhan pun juga bisa melakukan semuanya. Itu adalah orang sombong. Dia tidak membutuhkan pertolongan siapapun, terutama pertolongan dari Tuhan. Karena dia menganggap dirinya mampu melakukan semuanya tanpa Tuhan. Jangan sampai kesombongan ini ada dalam kehidupan kita. Kita harus merendahkan hati kita. Kita harus merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, yang menolong kita, yang menopang kita, yang menuntun kita, kita tidak akan bisa berjalan sendirian. Sungguh luar biasa sekali firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya sangat diberkati sekali bahwa kita harus terus mencari Tuhan. Jangan cuek, jangan acuh tak acuh. Dan jangan tidak mau tahu dengan kerohanian kita. Cari Tuhan, cari kebenarannya, dan cari kerendahan hati itu. Kita belajar terus. Selama ini kita melupakan semuanya itu. Kita acuh tak acuh. Ada waktunya sekarang ini. Waktu untuk kita kembali kepada Tuhan.
Jangan terus kita tergiur dengan dunia ini. Dunia ini tidak akan bisa memuaskan. Kemanapun engkau mencari kepuasan di dunia ini, tidak akan bisa memuaskan. Mari kita terus mencari Tuhan, mencari kebenarannya, dan kita mencari kerendahan hati. Maka kita akan terluput dari segala mara bahaya, dan Tuhan akan melindungi kita. Kita akan masuk